Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu penyembelihan hewan menurut hukum Islam, bagian akikah. Yang pertama yaitu pengertian akikah. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Sedangkan menurut istilah Islam, akikah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak atau kelahiran bayi sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila yang lahir anak perempuan disembelihnya 1 ekor kambing. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kita agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Akan tetapi boleh juga untuk masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, yang disembelih 1 ekor kambing saja. Hal ini berpedoman pada hadis beliau yang menyembelih masing-masing 1 ekor kambing ketika beliau mengakikahkan kedua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyembelih hewan akikah untuk cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain, masing-masing 1 ekor kibas atau domba. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 kibas. Hadis riwayat Daud. Itulah pengertian dari akikah. Akikah itu kalau yang lahir bayi perempuan boleh memotong 1 ekor kambing. Kalau yang lahir bayi laki-laki kita memotong 2 ekor kambing, seperti itu. Next ada hukum akikah. Akikah menurut sebagian besar ulama hukumnya sunnah bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan An Samurata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulli ghulamin murnahanu bi aqiqatihi tazbahu anhu yawma fil yawmi sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu yusamma. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Sumarah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi, hukum dari akikah itu sunnah bagi orang tua yang melahirkan anaknya. Sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Next yaitu waktu pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah yang tepatnya yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Ahmad dari Sumarah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa menyembelih hewan akikah adalah pada hari ke-6 sampai ke-7 dari kelahiran si anak atau si bayi. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan akikah setelah anak tersebut besar. Jika ketika waktu si bayi itu lahir, orang tuanya tidak mampu melaksanakan akikah dan mampu melaksanakannya setelah misalnya berumur 7 tahun atau 5 tahun, seperti itu. Apabila pada hari ke-7 itu terlewatkan, akikah dapat dilaksanakan pada hari-hari lain selama anak belum balik. Belum balik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aqiqalatu tuzbahu anhu li sab'i wala irba'a asyrata wa lihda wa ishrin. Wahul Baihaqi. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 pada kelahiran bayi atau anak. Hadis riwayat Baihaqi. Next yaitu syarat-syarat hewan untuk akikah. Domba atau kambing yang akan disembelih untuk akikah memiliki syarat-syarat.
Hewan yang digunakan untuk akikah adalah domba atau kambing ya, domba atau kambing yang sudah cukup umur. Untuk domba harus berumur 1 tahun atau lebih, sedangkan kambing harus berumur 2 tahun atau lebih. Domba atau kambing tersebut memiliki syarat harus sehat dan tidak cacat seperti yang pertama, tidak ada bagian kuping yang hilang. Kupingnya harus lengkap 2, gak boleh dipotong, gak boleh teriris, segala macam. Yang kedua yaitu tidak ada bagian matanya yang picak atau buta, baik itu sakit matanya dengan selaput putih atau yang lainnya. Yang ketiga tidak ada bagian tanduknya yang patah. Biasanya mereka kan kalau udah umur 2 tahun udah bisa untuk mengganggu satu sama lain, jadi kan berantem atau gimana gitu, jadi tanduknya nggak boleh patah seperti itu. Yang keempat tidak boleh terlalu kurus, harus yang sehat, harus yang montok kayak gitu kan, karena dagingnya banyak. Yang kelima, tidak dalam kondisi sakit, mau masuk angin dia atau dalam kurapan segala macam itu tidak boleh. Dan yang keenam yaitu tidak putus ekornya. Ekornya harus seberapa dia lahir segitulah dia. Tidak boleh dipotong atau segala macamnya karena cacat luka, itu tidak boleh. Oke, next yang selanjutnya ada tata cara penyembelihan hewan akikah. Pelaksanaan akikah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan hewan yang akan disembelih serta alat-alat yang digunakan. Yang kedua, hewan akikah dibaringkan seperti penyembelihan biasa, kemudian membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir, lalu menggorok leher hewan seperti penyembelihan hewan kurban, yang seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Yang ketiga, setelah itu hewan dikuliti, dibersihkan semua isi perut, kemudian dipotong-potong dan dimasak. Yang keempat, daging yang telah dimasak, kemudian sebagian besar dibagikan kepada fakir dan miskin atau orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Misalnya saya mengakikahkan anak saya. Jadi sebagian besar daging yang saya buat untuk akikah itu dibagikan sama tetangga-tetangga saya seperti itu. Tidak untuk diri saya sendiri atau keluarga saya, dibagikan ke tetangga-tetangganya dan fakir-fakir miskin seperti itu. Yang kelima yaitu berkaitan dengan akikah terhadap anak yang baru lahir pada hari ke-7, sebaiknya diberi nama yang baik, dicukur rambutnya serta diberi wewangian, kemudian menyedekahkan dengan emas dan perak seberat rambut yang dicukur. Pembagian akikah ini berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging akikah hendaknya diberikan kepada fakir dan miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Dimasak dulu baru dibagikan ke fakir miskin. Kalau misalnya hewan kurban kan tidak. Setelah dipotong bagi-bagikan ke fakir dan miskin. Orang yang berakikah boleh memakan sebagian dagingnya, sebagaimana yang berlaku pada kurban sunnah. Hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan berakikah yang berlaku di masyarakat kita. Yang memperoleh atau yang diundang justru bukan fakir miskin, tetapi orang-orang yang kurang pantas menerima daging akikah. Seperti itu. Biasanya kan kita kalau ngundang-undang tetangga, ternyata tetangganya orang kaya, seperti itu. Seharusnya kita bagikan kepada yang orang kurang mampu. Tapi biasanya, dan alhamdulillahnya untuk saat ini di negara kita semuanya sudah memiliki kecukupan untuk kita membeli daging atau sebagainya kayak gitu kan di daerah lingkungan kita seperti itu. Kalau misalnya ada di daerah lingkungan kita yang kurang mampu, maka bagilah daging itu seperti itu. Oke, next ada sunnah akikah. Hal-hal yang disunahkan dalam waktu pelaksanaan akikah adalah yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca selawat nabi, yang ketiga membaca takbir, lalu yang keempat membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulanun fataqabbal minni. Yang kelima disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikahkannya. Yang keenam, daging akikah diberikan kepada fakir dan miskin dan tetangga yang telah memasak gitu, setelah dimasak seperti itu. Yang terakhir, pada hari itu juga anak dicukur rambutnya, diberi nama dan bersedekah seberat rambut yang dicukur.
Next yaitu perbedaan antara kurban dan akikah. Oke, baiklah, sampai sini pembahasan tentang akikah. Semoga di episode selanjutnya kita bisa melanjutkan tentang muamalah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.